Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak pagi Bapak Ibu. Ini sebetulnya adalah melanjutkan sesi yang sebelumnya yang sudah kita lewati, yaitu sesi sebelumnya adalah tentang pendidikan yang memerdekakan, yang berisi tentang filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar. Nah, sekarang sesi kita adalah masih bagian yang sesi sebelumnya itu sekarang masuk kerangka kurikulum, tapi yang kita bicarakan adalah profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bapak Ibu ya. Waktunya cuma sebentar, 1 jam saja, 1 JP, yaitu 60 menit. Nah, sebelum mulai kegiatan ini, karena ini adalah sesi lanjutan, berarti tadi kita sudah berdoa sebelumnya ya, pada sesi yang sebelumnya. Nah, supaya kita tidak jenuh, siapa yang kira-kira mau menyampaikan ice breaking? Biar kita semangat, karena ini udah agak siang nih kitanya gitu. Ayo siapa yang mau? Sukarela. Mari Bu. Sederhana saja. Ice breaking-nya boleh siapa? Apa ditodong? Ya boleh. Kita Ya, silakan, Bu Bapak Ibu Mardi. sudah konsentrasi atau belum ya? Ikuti kata-kata saya ya. Pegang hidung. Pegang hidung Pak. Berarti kan ikuti kata-kata saya Pak. Oh iya. Berarti Pak Agung konsentrasi. Konsen. Iya Bu. Sekali lagi apa ya? Pegang dagu. Iya. Pegang mata. Iya. Oke, berarti udah konsentrasi Bu Dewi. Terima kasih Bu Mardi. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih Bu Bani telah membantu kita untuk konsentrasi terhadap materi kita hari ini. Oke. Kita lanjut materi kita hari ini adalah Bapak Ibu ya, yaitu tentang ini. Saya dulu itunya PowerPoint-nya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Bu. Ya, Bu. Saya akan ini dulu ya, di slideshow ya. Oke. Ini sebetulnya adalah kelanjutan materinya, itu profil pelajar Pancasila. Tujuannya apa Bapak dan Ibu? Tujuan akhir dari sesinya adalah Bapak Ibu nanti akan melakukan presentasi hasil profil pelajar Pancasila yang sudah dibuat pada sesi diskusi kita. Kemudian Bapak Ibu akan merefleksikan hasil profil pelajar Pancasila yang sudah dibuat berdasarkan masukan dari rekan-rekan sesama peserta Bapak dan Ibu. Karena Bapak Ibu nanti akan saya dibagi menjadi berapa kelompok ya. Karena kelas kita tuh ada sekitar 20 orang ya. Ini karena Zoom-nya tidak dimunculkan, nanti Bapak Ibu akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompoknya berisi 5 orang. Kemudian peserta akan menghasilkan sintesis seluruh proses pembelajaran selama sesi profil pelajar Pancasila dengan melakukan refleksi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini berarti Bapak Ibu udah bisa bayangkan ngapain saja kita pada sesi begini ya. Nah, ini akan sebetulnya materi ini sudah Bapak Ibu pelajari sebelumnya, di hari sebelumnya kan sudah dibagikan dan udah ada di LMS Bapak dan Ibu. Bapak Ibu diminta mempelajari tentang materi ini. Nah, ini saya akan tampilkan cuplikannya tentang profil pelajar Pancasila. Utuhnya sudah ada di bahan bacaan yang ada di LMS kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, profil pada pelajar Pancasila ini ada berapa sini Bapak Ibu? Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ada 6. Dimulai dari apa Bapak dan Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya oke, dilanjutkan oleh global. ya, Berkebinekaan global. Ya. Gotong royong. Oke. Kreatif. Ya. Nalar kritis. Dan Ya. mandiri. Dan Ini mandiri. Oke, mantap kelas ini, semangat sekali ya memperhatikannya. Ya. Dan ini sudah ada di bahan baca Bapak Ibu dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengkaji ini. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah dimensi yang ada di dalam profil Pancasila tersebut. Ini. Nah, dimensi-dimensinya ada seperti ini. Nah, ini setelah Bapak Ibu pelajari kemarin. Nah, ini dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh program Sekolah Penggerak ini. Nah, dimensi ini kita aplikasikan dan saya yakin sudah berapa Bapak Ibu pahami juga bagian-bagian mana dari dimensi tersebut. Kemudian, kegunaan dari profil pelajar Pancasila itu buat apa? Ini didukung oleh Permen 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
ada dari Ki Hajar Dewantara yang telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional yang semuanya diarahkan menjadi profil pelajar Pancasila. Oke. Kegunaan profil pelajar Pancasila itu apa? Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemudian, rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan bagi pelajar Indonesia. Segala pembelajaran program kegiatan disatukan dalam pendidikan bertujuan untuk profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu ya. Proyek penguatan profil Pancasila ini yang berdiri dari diintegrasikan dari 6 profil pelajar Pancasila tersebut, kemudian diturunkan menjadi sebuah proyek profil pelajar Pancasila. Dan semua mata pelajaran di SD, SMP, serta mapel fondasi yang fondasi di SMA pun harus memuat profil Pancasila, yaitu dimulai dengan kegiatan pembelajaran reguler, kemudian ditambahkan dengan proyek pelajar Pancasila di kurikulernya sehingga menjadi mata pelajaran. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian proyek profil Pancasila itu adalah unit pembelajaran terintegrasi, bukan tematik. Ini ya, unit pembelajaran terintegrasi berarti JUS. Semua digabungkan kemudian dimasukkan akan menghasilkan rasa JUS yang mantap. Itu harapannya dari proyek pelajar Pancasila ini ya. Pengetahuan, keterampilan ini merupakan kompetisi yang dipelajari dari setiap mata pelajaran terpadu, melebur, tidak dipisah lagi mana yang merupakan bagian dari mapel agama, PPKN, bahasa Indonesia, tapi dilebur menjadi satu terintegrasi yang disebutnya istilahnya sebagai JUS. Di Bapak Ibu ya, kebayang di Bapak Ibu ya. Nah kemudian tema yang telah ditetapkan oleh pusat itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah nanti di sekolah Bapak dan Ibu pada saat nanti pelaksanaan proyek profil Pancasila dipilihkanlah tema ini. Tema ditentukan oleh pusat, nanti Bapak Ibu akan mengintegrasikan. Bapak Ibu, nah mari sekarang kita mendiskusikan profil Pancasila setelah Bapak Ibu mempelajari tadi materi dan kontennya. Nah, Bapak Ibu nanti akan diminta dalam diskusi kelompok yang akan saya bagi nanti Bapak Ibu jadi 4 kelompok tadi ya, yang versi 5. Bapak Ibu tolong tuliskan apa ketarikan profil pelajar Pancasila yang sudah dipelajari sebelumnya dengan profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu. Kemudian bagian bagian profil Pancasila itu yang diterapkan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi di sekolah Bapak dan Ibu, di satuan pendidikan Bapak dan Ibu, apa yang sudah pernah diterapkan. Dibikin dalam kelompok diskusi Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu akan mendiskusikan, dituliskan seperti apa profil yang telah diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu setelah Bapak Ibu mempelajari unit sebelumnya. Dipelajari, kemudian diterapkan ini. Bapak Ibu paham dengan tugas diskusi kita? Paham, Bu. Ya, Bu. Paham? Oke, sip, mantap. Karena kelas ini udah semangat dengan icebreaking tadi ya. Bapak Ibu akan saya bagi menjadi berapa itu ya kelompok. Saya udah bikin roomnya ya, breaking out-nya. Silakan Bapak Ibu masuk ke roomnya masing-masing. Silakan untuk melakukan diskusi. Sebelum Bapak Ibu masuk ke ruang diskusi masing-masing, ada pertanyaan tentang tugas ini, paham Bapak dan Ibu? Sementara cukup, Bu. Cukup? Oke, saya stop screen dulu. Silakan Bapak Ibu masuk ke kelompok diskusinya dulu. Saya kasih waktu sekitar 20 menitan. Cukup Bapak Ibu ya untuk diskusinya ya? Cukup, Bu. Orang pintar-pintar. Silakan diskusi Bapak dan Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu diskusi, sudah selesai Bapak Ibu diskusinya? Sudah. Sudah, oke. Semangat Bapak Ibu? Nah, Semangat. Coba Bu Mani lanjut diulang lagi ice breaking-nya supaya konsentrasi lagi. Silakan perhatikan Bu enggak, Mani sekarang ya. dipimpin sama Pak Agung. Oh Pak Agus, sekarang sama Pak Agus. Silakan Pak Agus. Kita ikutin Pak Agus. Ayo. Pak Agung. Oke, Pak Agung ya benar, maaf mata saya tidak baca. ice breaking Silakan, Pak lagi ya, Agung. Bu. Ya boleh. Ice breaking lagi ya. Kita konsentrasi. Sebelum kita presentasi. Seperti apa yang saya katakan, belok, hadap, tengok kanan, gerak. Kanan. Nah, kelas keliru semua. Ayo, coba konsentrasi lagi, sekali lagi, tangan kanan ya. Saya katakan, tengok kanan, gerak. Ini karena Ya, ini betul. apa sih? Tengok beda ya? kiri, gerak.
menghadap ke bawah, gerak. Ke bawah ya. Bawah. Masa Bu, saya kira itu sudah cukup. Ya, terima kasih. Udah konsentrasi semuanya ya? Udah kompak ya? Oke, mantap. Sekarang silakan siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Boleh saya, Bu? Silakan Bu Marni. Share Ditayangkan screen atau boleh. dibacakan saja, Bu? Share screen juga boleh, Bu. Share screen ya, sebentar. Nah, ini tadi hasil diskusi kami mengenai profil pelajar, bahwa untuk profil pelajar itu di sini ada insan soleh, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang cinta belajar, dan beramal soleh serta berwawasan. Kemudian di sini profilnya juara, yaitu jujur, ini singkatannya Pak Ibu ya, unggul, aktif, religius, dan adaptif. Di sini bertakwa, berkarakter, peduli lingkungan, dan mampu bersaing. Dan ada juga lagi profilnya ceria, yaitu cekatan, energik, religius, dan andal. Jadi di sini religius berbudi pekerti yang baik, santun, berakhlak islami, memiliki kompetensi pengetahuan yang baik, mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik, serta kompetitif, memiliki skill leadership yang baik, bertanggung jawab, disiplin, serta percaya diri. Kemudian karakter pelajarnya itu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keterampilan yang harus dimiliki peserta didik, keterampilan yang diperlukan untuk mencapai profil di atas adalah keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan keterampilan berkomunikasi. Itu saja mungkin Bu Dewi ya? Ya, terima kasih Bu Marni. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Sama dengan presentasinya kelompok Bu Marni? Sama. Sama. Mungkin nanti yang kata-kata religi itu jadi poin pertama ya Bu Dewi ya? Iya. Yang religi dan sebagainya itu karakter pertama mungkin ya? Ya, oke. Nah, ada lagi menambahkan hasil presentasinya Bu Marni? Saya kira sudah bagus, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua atas presentasi yang telah diwakili oleh kelompok Bu Marni. Semangat. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi materi berikutnya Bapak Ibu. Ini sedikit lagi karena jam kita cuma 1 jam saja. Iya. Nah, kita sudah melakukan presentasi, sudah ditambahkan hasil presentasinya. Nah, ini sebelum kita menutup kegiatan kita, Bapak Ibu kan ada asinkronusnya yang nanti akan Bapak unggah ke dalam LMS. Apa saja asinkronus Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan nanti? Di dalamnya nanti Bapak Ibu akan diminta membuat peta pikiran yang dihubungkan dengan antar materi dan hasil diskusi yang tadi telah Bapak Ibu lakukan di dalam unit modul ini dengan pendidikan yang merdeka. Jadi Bapak Ibu akan bikin peta pikirannya mau seperti apa. Di sana bisa seperti pohon, terus daun-daunnya dan rantingnya, atau daun yang gugurnya, yang bertebaran, atau bentuk seperti apa saja. Nah, contohnya nanti bisa penjelasan lengkapnya nanti ada di LMS. Tinggal Bapak Ibu pelajari dan dibaca. Gitu ya Bapak Ibu ya, siap melakukan? Siap, Bu. Tidak banyak, yang penting dibutuhkan kreativitas Bapak Ibu. Kira-kira peta pikiran ini kalau dibaca orang akan menarik dan jadi satu hal yang membuat orang penasaran untuk membacanya lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu ya, siap ya? Ini Siap. tugas asinkronus Bapak Ibu nanti. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Nah, untuk refleksi, saya minta Bapak Ibu, salah satulah yang menyampaikan apa refleksi materi kita hari ini tentang profil pelajar Pancasila. Siapa yang kira-kira mau menyampaikan? Saya, Bu. Boleh, silakan Pak Agung. Jadi harapannya nanti siswa itu selain dia memiliki kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, anak itu juga memiliki beberapa dari dimensi profil pelajar Pancasila. Entah itu minimal beriman dan bertakwa, kemudian berbhinneka global, mandiri, gotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Salah satu di antara dari itu, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Agung atas refleksinya. Ada lagi yang menambahkan? Sudah cukup yuk. Cukup, oke. Cukup. Saya ini dulu screen-nya. Oke, nah
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah menyelesaikan kegiatan kita untuk materi apa hari ini Bapak Ibu? Profil pelajar Profil Pancasila. Pancasila. Dan Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan di sekolah Bapak Ibu sudah dilaksanakan dan sekarang sudah tertata lagi dengan sesuai dengan program sekolah penggerak. Akhirnya apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk sekolah program guru penggerak untuk profil Pancasila bisa Bapak Ibu laksanakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Siap melaksanakan Bapak Ibu? Siap melaksanakan. Siap melaksanakan. Terima kasih atas semangat Bapak dan Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kegiatan ini kita tutup, karena ini adalah sesi terakhir, tentu kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selesai juga. Mohon masukannya sesuai dengan permintaan LK, Bapak Ibu memberikan masukan terhadap presentasi yang telah saya lakukan. Yang dilakukan, yang saya lakukan. Mungkin bisa dimulai oleh siapa? Silakan Bapak dan Ibu. Atas saya tunggu masukannya. Saya. Pak Agung, silakan Pak Agung. Ya Bu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dewi sudah bagus. Jadi Bu Dewi sudah menampilkan poin-poin apa yang akan disampaikan, kemudian juga memberikan pertanyaan pemantik sehingga peserta mau mengeluarkan pendapatnya. Terima kasih Pak Agung. Ada lagi menyampaikan? Bu Marni, Bu Putri? Saya rasa komponen di awal tadi ya sudah tergambarkan gitu aktivitas apa yang dilakukan oleh Bu Dewi, mulai dari brainstorming, kemudian menyampaikan tentang profil Pancasila seperti apa, kemudian peserta itu diberi kesempatan untuk berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil diskusi melalui presentasi, dan di akhir dilakukan review juga. Menurut saya sih sudah ada ya aktivitas-aktivitasnya dari awal sampai akhir sudah tergambar. Terima kasih Bu Mani. Bu Putri ada yang mau sampaikan? Iya, luar biasa, lengkap semuanya ada. Dari awal ya, maksudnya dari salam semuanya runut gitu. Yang disampaikannya runut sampai akhirnya menarik kesimpulan dan menyampaikan sesi berikutnya. Jempol buat Bu Dewi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Mas telah membantu saya di Zoom ini. Sekarang kita masuk ke Pak Agung. Stop dulu ya Bapak Ibu sebelum end ya. Oke.